Tidak sabar menanti proses yang memang harus dijalankan. Nah, inginnya instan. Pilihan presiden masih 2 tahunan lagi. Itu mungkin kamu yang sudah punya jago pinginnya, yo calonku harus jadi presiden sekarang. Jadi ingin segera, ingin langsung. Nah, ini nanti efeknya besar untuk kehidupan hari ini. Perhatikan juga problem kelemahan dalam alarming intuition. Alarming intuition itu sinyal bahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita bergumul dengan kepalsuan-kepalsuan, citra-citra yang tidak sejati, kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita tidak sadar sedang melakukan bahaya. Termasuk yang diramalkan oleh Han Jonas sendiri. Ini sebenarnya kita sedang bunuh diri menuju situasi kiamat bareng-bareng. Sinyal bahaya dalam diri kita mulai melemah. Jadi seolah-olah itu biasa saja, normal saja. Nah, ini juga PR kita semua. Dalam hidup ini yang instan hanya makanan saja. Tidak ada hidup langsung dalam posisi yang enak saja. Semua ada proses menuju kesenangan, dan itu tidak ada yang tahu sampai kapan, sehingga manusia hanya bisa terus berproses dan menunggu gilirannya. Kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat dari Dr. Fakhrudin Faiz dengan tema kegelisahan moral, edisi belajar lagi tentang moral. Dan sebelum memulai, mari kita membaca basmalah. Simak video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan video ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk kita individu secara psikologi ada namanya online disinhibition effect. Orang lepas kontrol begitu masuk dunia maya. Rusak moralmu dan kamu tidak peduli. Kenapa? Kalau di dunia nyata kamu berperilaku immoral kelihatan langsung, tapi di dunia maya tidak. Kamu tidak sadar itu. Kamu diam-diam bohong, diam-diam bikin berita palsu, diam-diam bikin goro-goro. Tenang saja Pak, saya punya akun anonim, saya punya akun yang fake account, jadi saya bohong. Kamu anggap seperti itu aman, kamu tidak sadar betapa itu merusak dirimu sendiri. Jangan dikira mentalitas seperti itu hanya bikin rame yang di luar dirimu, bikin masalah di luar. Kerusakan moralmu yang diprihatinkan. Orang lain tidak tahu, tapi dirimu kacau, dirimu rusak. Jadi kalian bikin berita bohong, komen yang ngaco, merusak, menghancurkan reputasinya orang, dan kalian senang-senang saja dengan itu. Lumayan rame, padahal saya tadi bohong loh, sekarang rame, asik ini. Nah, seolah-olah itu aman. Ya mungkin aman, kamu tidak ditangkap polisi, tidak ketahuan, tapi moralmu rusak. Ini kalau masif tadi ya, hubungannya dengan generasi. Bagaimana nanti bangunan moral generasi yang akan datang. Yang kedua, ada fear of missing out. Ini orang sering pakai istilah FOMO. Takut kalau tidak eksis. Akhirnya kamu memaksakan diri harus tampil terus di dunia maya, harus tampil terus, posting apa saja. Ini namanya fear of missing out. Tidak penting pun, yang penting kamu tampil. Akhirnya ada orang share apa, kamu lanjutkan, kamu share lagi. Ada orang ngirim apa, kamu tidak paham. Ini ngirim apa kok sulit, alah atau kok apik, tak share lagi aja. Padahal mungkin kamu tidak sadar itu. Banyak hal yang mungkin merusak di situ, banyak hal yang membingungkan orang. Yang penting kamu tampil. Kalian kan gelisah kalau grupmu sepi. Grup ini kok sepi banget ya, terus meme-nya banyak tentang grup yang sepi itu. Seolah-olah kalau sepi berarti kamu tidak ada. Kalian ingin tampil terus, eksis terus. Kadang-kadang kalau ada teman sakit atau ada anggota grup yang keluarganya meninggal, itu kan yo perlombaan innalillahi, perlombaan bela sungkawa. Tidak cukup satu orang
kami semua dari grup ini mengucapkan, tidak semuanya. Akhirnya terpaksa kita harus menghapusi satu-satu postingan karena penuh kuotanya. Jadi itu fear of missing out. Seolah-olah kalau belum tampil, belum ada. Makanya kalian setiap kali posting kan bolak-balik kamu tengok kira-kira yang sudah melihat berapa, yang sudah nge-like berapa ya. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang ngelihat, kamu merasa semakin eksis. Jadi kamu eksis atau tidak, kamu ukur sejauh mana postinganmu viral. Ini saya posting sejak kemarin, yang like kok cuma 2 saja. Itu pun yang satu akunku sendiri, yang satunya. Iya, itu kamu gelisah mesti ya, karena khawatir jangan-jangan aku sudah tidak dipedulikan orang lagi. FOMO, fear of missing out. Yang ketiga, kamu lebih peduli citra daripada esensi. Kamu lebih senang kelihatannya daripada aslinya. Itu kan yang membuat kalau kamu foto itu filternya bisa 3-4 kali. Kamu nyari foto yang bisa membuatmu seganteng mungkin. Itu pun sekali foto kamu ambil 20-30 kali, kamu pilih satu yang menurutmu paling pas. Citra lebih kamu utamakan daripada keaslian. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian mentalitas instan. Apa-apa ingin segera, ingin langsung. Kalau ini boleh nanti teman-teman mendengarkan sesi ngaji Paul Virilio tentang dromologi. Bagaimana masyarakat hari ini tuh apa-apa ingin cepat. Tidak sabar menunggu proses. Tidak sabar menanti proses yang memang harus dijalankan. Nah, inginnya instan. Pilihan presiden masih 2 tahunan lagi. Itu mungkin kamu yang sudah punya jago pinginnya, yo calonku harus jadi presiden sekarang. Jadi ingin segera, ingin langsung. Nah, ini nanti efeknya besar untuk kehidupan hari ini. Perhatikan juga problem kelemahan dalam alarming intuition. Alarming intuition itu sinyal bahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita bergumul dengan kepalsuan-kepalsuan, citra-citra yang tidak sejati, kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita tidak sadar sedang melakukan bahaya. Termasuk yang diramalkan oleh Han Jonas sendiri. Ini sebenarnya kita sedang bunuh diri menuju situasi kiamat bareng-bareng. Sinyal bahaya dalam diri kita mulai melemah. Jadi seolah-olah itu biasa saja, normal saja. Nah, ini juga PR kita semua. Dan yang terakhir tentu saja ketidakpastian. Mana yang memang sejati benar, mana yang asli, mana yang esensial, kita sulit membedakannya hari ini. Apalagi efek untuk dunia sosial, ini lebih parah lagi. Narasi cerita kita itu bisa lebih kita anggap benar dibandingkan data. Viral jadi patokan. Kalau viral berarti benar, kalau enggak berarti tidak. Jadi logikanya hari ini banyak pakai logika viral atau enggak viral. Kebenarannya orang banyak kita pastikan benar. Cara berpikir ini kan terus dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Misalnya dengan fenomena buzzer itu. Kenapa yang seperti ini laku? Karena selama ini kita berpikir yang didukung orang banyak atau yang viral itulah yang benar. Coba cara berpikir kita tidak begini, mungkin yuk buzzer tadi tidak laku. Begitu, wah ini trending nomor 1, tidak masalah, tidak mesti benar juga kok. Sekarang nomor 2 Pak trendingnya, ya terserah lah. Itu nomor 1 atau nomor 2, ya kalau salah ya tetap salah. Nah, cara berpikir kita tidak begitu. Akhirnya kita dikendalikan oleh viral dan tidak viral. Yang uangnya banyak, kuotanya banyak, bisa bikin akun puluhan, ratusan, menang dia. Kamu tadi cuma di like 2 orang, dia bisa beli follower langsung di like 500 orang, 1000 orang.
Karena logika viral ini. Kemudian jangan lupa efeknya untuk masyarakat tentang polarisasi. Saya bilang tadi, betapa ada istilah filter bubble. Filter bubble itu seperti Google, dia akan menyeleksi, milih informasi, berita apapun yang cocok untuk kita. Maka kita tambah mantep dengan kebenaran kita, tambah yakin salahnya yang lain, kita tambah terpolarisasi. Kita lebih suka mendengarkan gema suara kita sendiri lewat Google. Oh kan saya bener toh, nah kan saya cocok toh, buktinya ini, buktinya ini. Dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok. Bukti yang lain gak ditampilkan ke kita, dia memberi yang kita inginkan saja. Ini problem. Jadi semakin menegaskan perbedaan, akhirnya ya polarisasi tambah kuat. Ideologi-ideologi semakin bermunculan, kita rasanya semakin jauh dengan sesama saudara. Nah, yang terakhir tentu saja banyak hal yang penting terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini juga perlu jadi perhatiannya teman-teman. Ini dampaknya. Jadi arena hidup kita hari ini yang mengundang kegelisahan moral tadi agak berat. Kita berhadapan dengan mass mediated reality, kita berhadapan dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, komunikasi yang perlu dibahas lagi. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya begitu, tapi fenomena semacam ini mulai bermunculan. Baik, nah kegelisahan tadi, kalau melanjutkan Freud tadi, kadang-kadang memicu orang melakukan ini, defense mechanism. Jadi defense mechanism itu orang tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian mencari pelarian dengan caranya sendiri dari masalah. Hari ini banyak. Yang saya bilang tadi, masalah-masalah tadi bukan tidak disadari loh. Sangat banyak orang yang sudah sadar. Wong seminar-seminar tentang ini kan sudah di mana-mana dilakukan. Tapi ada orang yang repression. Repression itu disingkirkan itu semua dari kesadarannya, dari pikirannya. Sudahlah, tidak usah mikir itu, ngapain. Ya kayak kalian nanti loh setelah ngaji ini selesaikan, sudah balik lagi seperti sebelumnya. Ini namanya repression. Kegelisahan yang saat ini muncul nanti kamu singkirkan. Itu namanya repression. Ada lagi yang kedua, denial. Denial itu orang menyangkal. Enggak begitu. Yo ada yang begitu, tapi yo enggak semuanya lah. Enggak begitu-begitu amat lah. Denial, menyangkal. Ini juga cara defense mechanism. Jadi ini tidak mencari solusinya, tapi ingin keluar dari masalahnya dengan mekanisme kejiwaannya. Ada lagi yang reaction formation. Reaction formation itu melakukan perilaku yang berlawanan. Jadi misalnya reaction formation itu kamu suka seseorang, itu kok dia rasanya cuek, kamu melakukan reaction formation. Kayak kamu benci padahal kamu seneng. Nah, tiap hari dikritiki, terus tiap hari dipermasalahkan, terus itu sebenarnya menunjukkan kamu perhatian, kamu senang. Ini namanya reaction formation. Nah, berhadapan dengan problem-problem yang saya jelaskan di atas, reaction formation itu yaitu tadi menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Harusnya senang menampakkan benci, harusnya benci yang ditampakkan senangnya. Ini juga sering jadi pelarian. Ada juga yang pakai defense mekanismenya projection. Projection itu mengatributkan sesuatu pada orang lain. Jadi aslinya sih kamu tertarik pada orang itu, tapi terus karena dia nolak terus kamu sebut, itu orangnya tidak baik orang itu. Nah,
Jadi aslinya kamunya, kayak kemarin saya bilang itu, saya lupa di sesi sebelumnya ya. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin raih dan tidak berhasil, kamu sebut sesuatu itu sebagai tidak menarik. Nah, mungkin juga kritik-kritik terhadap dunia sosial, terhadap dunia media sosial juga, itu kamu melakukan projection semacam ini. Jadi kamu labelkan keluar, iya sih, saya tidak bisa berhenti bermain medsos, tapi medsos saya itu medsos yang penuh manfaat loh Pak. Nah, alasanmu begitu. Saya tidur aja HP saya ngaji loh Pak, sholawatan loh Pak. Kamu alasanmu loh kamu. Jadi kamu tahu sebenarnya kamu itu tidak banyak melakukan yang buruk-buruk, tapi kamu proyeksikan ke lain bahwa tidak juga, saya juga melakukan yang baik-baik juga kok. Ya biar aja HP-mu yang nanti masuk surga duluan. Terus displacement. Displacement itu mengalihkan dorongan pada yang lebih lemah. Ini displacement. Saya pingin sih Pak untuk menyelesaikan problem, saya tidak terikat HP, saya medsosan yang baik-baik saja. Tapi kan tugasnya pemerintah Pak itu untuk blokir-blokir untuk itu. Saya tinggal jalan saja. Ini namanya displacement. Ada sasaran tembak yang mudah, yang membuatmu jadinya tidak bertanggung jawab. Ya salahnya sendiri Pak. Harusnya kalau tidak boleh ya diblokir saja. Kalau masih ada ya saya main. Nah, ini namanya displacement nantinya. Kamu melarikan diri dari problemmu. Ada lagi regression. Kalau regression ini mundur sebentar. Ya sudahlah Pak, saya tidak main HP lagi, tidak main itu lagi. Tapi yo untuk komunikasi kan tetap Pak. Nanti biasanya kalau sudah begitu balik lagi. Awalnya sih niatnya komunikasi. Nah itu saya tidak main aneh-aneh lagi, pokoknya HP itu. Itu biasanya tidak bertahan setengah hari. Begitu ada iklan FYP, kamu sudah gatel, ingin buka sudah. Nah itu namanya regression. Ada lagi sublimation. Sublimation itu mengalihkan. Jadi, wah saya gantilah, biar ndak asik main HP terus, tak ganti sepedaan lah, tak ganti berkebun lah, tak ganti apalagi berternak lah, semonggo lah macam ini. Namanya disublimasi. Kayak kemarin waktu pandemi kan kalian aktivitasnya kurang, diganti apa saja untuk ngisi waktunya. Biasanya ya ndak tahan lama juga. Ini defense mekanisme melarikan diri dari masalah sebentar. Dan yang terakhir ada rationalization. Rationalization itu ya kamu mencari argumen-argumen untuk membenarkan sebenarnya kamu itu salah. Kita kan sering pakai argumen, yang kayak begitu kan manusiawi Pak. Manusia itu memang begitu Pak. Nah, jangan lupa manusia itu fitrahnya lengkap. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu mau takwa bisa, mau fujur bisa. Jadi kalau sekedar yang alami dari manusia, kadang-kadang yang alami itu juga banyak yang negatif. Jadi kita itu punya sisi negatif, juga punya sisi positif sebagai manusia. Baik. Nah, ini defense mekanismenya. Oke, jadi itu problem-problem kita. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa menanggapi masalah-masalah peradaban hari ini, kegelisahan-kegelisahan moral yang saya jelaskan tadi. Untuk menutup malam hari ini, coba ini nanti jadi bahan renungan ya. Inilah hidup yang sehat. Hidup yang sehat secara batin ya, secara spiritual. Kalau hidup sehat yang fisik, teman-teman mesti sudah ngerti. Nanti tolong ini jadikan standar. Apakah problem-problem tadi yang saya sebut banyak macam-macam tadi mampu tidak membawa kita ke sini? Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan. Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki,
kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidupmu. Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah. Kalau itu tidak, ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidupmu? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu enggak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi? Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah. Tambah banyak permusuhan. Nah, itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa. Wah. Ya saya tidak berani ngomong Pak. Iya. Tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Iya. Jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa. Kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya, itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, ya sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Itu luar biasa, meningkat namanya. Apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi. Biar tidak hanya yang sehat, jasmani kita, rohani kita juga harus sehat, yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini? Nah, itu tugas kalian masing-masing. Mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan, mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani. Tidak hanya sehat jasmani.